Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Masrul, Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 19 November Kolaka. Baik, adapun judul materi yang akan saya jelaskan pada video kali ini yaitu analisis wilayah dan tata ruang. Sebelum kita masuk pada pembahasan materi kita, perlu tahu apa itu analisis wilayah dan tata ruang. Yang pertama, analisis wilayah. Apa itu analisis? Adalah penguraian suatu pokok atas sebagai bagiannya dan penelaahannya bagian itu sendiri, serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Yang kedua yaitu tata ruang. Apa itu tata ruang? Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Yang ketiga yaitu wilayah. Apa itu wilayah? Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistem ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek konfusional. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan perencanaan tata ruang wilayah. Ini mencangkup seperti di atas. Pertama, kita harus mengetahui apa itu land of planning. Land of planning adalah suatu proses untuk mengatur kegiatan manusia dalam memanfaatkan serta mengelola suatu lahan sesuai dengan kapasitas lahan tersebut. Kedua, carrying capacity diartikan sebagai kapasitas atau kemampuan lahan yang berupa lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Ketiga, location merupakan suatu perbandingan antara peran suatu sektor ekonomi di suatu daerah terhadap besarnya peran secara nasional atau perlindungan terhadap suatu daerah yang memiliki cakupan administratif yang lebih besar. Keempat, narration merupakan sebuah metode analisis yang dapat digunakan untuk menentukan suatu pola penyebaran, apakah berpola seragam, informasi acak, atau mengelompok. Analisis wilayah dan tata ruang ini terdiri atas ruang, tata ruang, pola ruang, dan struktur ruang. Yang pertama, ruang. Apa itu ruang? Ruang yaitu suatu wadah yang meliputi ruang, darat ruang, luar ruang, udara, termasuk di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat kemanusiaan dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Yang kedua, tata ruang yaitu wujud struktur ruang dan pola ruang. Yang ketiga, pola ruang yaitu disebut peruntukan dan dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi bumi daya. Yang keempat, struktur ruang yaitu susunan pusat pemukiman dan sistem jaringan saran dan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Proses penyusun RTR. Satu rencana tata ruang terdiri dari satu proses penyusunan RTR. Tahap-tahapnya yaitu A. Persiapan penyusunan. Sebelum kita melaksanakan penyusunan, kita perlu mempersiapkan dulu apa yang akan kita susun. B.
Pengumpulan data ini berupa informasi atau fakta yang ada di lapangan. C. Pengolahan data dan analisis minimal meliputi perumusan konsepsi rencana dan penyusun rencana perbedaan provinsi tentang RT RW provinsi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pelibatan peran masyarakat dan peruntukan konsepsi RTR. 3. Pembahasan rencana pemerintah daerah tentang rencana tata ruang oleh Dekerodenstijk. Ini situasi penyebutan individu atau pengelompok yang berkecimpung di dunia bisnis. 4. Jangka waktu penyusun dan penetapan rencana RTR maks 20 bulan. Selanjutnya, penyusunan peraturan terkait tata ruang pemerintah daerah provinsi terkait tata ruang untuk penetapan RT/RW provinsi, RT/RKS provinsi, peruntukan zonasi provinsi, kebutuhan peraturan gubernur untuk pembuatan ketentuan perizinan, bentuk dan peran inspeksi distinktif, sanksi administrasi, petunjuk paksaan Perdekap Kota untuk penetapan RT/RW, Kap Kota, RT/RKS, Kap Kota, RTDTK, Kap Kota, peraturan zona Kap Kota, peraturan Bupati Wali Kota, bentuk dan besaran insentif, sanksi administrasi, petunjuk pelaksanaan. Jenis tata ruang perencanaan. Tata ruang terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan tata ruang wilayah nasional. Perencanaan tata ruang wilayah nasional sudah diatur dalam peruntukan pemerintah Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional, arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. Jangka waktu perencanaan tata ruang wilayah nasional adalah 20 tahun. Selama 5 tahun, sanksi akan dilakukan penyelenggaraan struktur ruang wilayah meliputi akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, kualitas dan jangka pelayanan, jangka prasarana transportasi dan sumber daya air. Rencana tata ruang wilayah nasional memuat 1. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional. 2. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional. 3. Pemanfaatan ruang dan pengadilan ruang wilayah nasional. 4. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi serta keserasian antara sektor. 5. Penetapan lokal dan fungsi ruang untuk investasi. 6. Penata ruangan kawasan strategis nasional. 7. Penetapan ruang wilayah provinsi dan kabupaten dan kota. 8. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional. 9. Kebijakan dan strategi penetapan ruang wilayah nasional, pengembangan struktur ruang dan pola ruang. Pola ruang wilayah nasional memiliki 3 bagian, yaitu kawasan nasional lindung, kawasan budidaya, kawasan strategi nasional
dengan tujuan sebagai berikut. 1. Tujuan penataan ruang wilayah nasional mewujudkan beberapa hal, diantaranya yaitu ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. 2. Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. 4. Ketetapan pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi. 5. Ketetapan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan ketetapan atau kota. 6. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan tata ruang wilayah provinsi. Perencanaan tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi dalam penyusunan harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional. Pedoman tersebut dalam bidang penataan ruang dan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Rencana tata ruang wilayah provinsi memuat 1. Tujuan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi. 2. Rencana struktur ruang wilayah provinsi meliputi sistem perkotaan yang berkaitan dengan kawasan pedesaan. 3. Penetapan kawasan strategi provinsi. 4. Arahan pemanfaatan ruang wilayah yang bersifat individu. Program utama jangka menengah 5 tahun. 5. Arahan tata ruang wilayah provinsi yang berisi arahan peraturan zona sistem provinsi, arahan pengizinan, dan lainnya. Tujuan penataan ruang wilayah provinsi merupakan arahan wilayah provinsi yang diinginkan pada masa. Beberapa fungsi dari penataan ruang wilayah adalah 1. Sebagai dasar untuk informasi kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi. 2. Memberikan arahan bagi penyusunan individu program utama dalam rencana tata ruang wilayah. 3. Sebagai dasar dalam penataan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Pasal 11 ayat 2, pemerintahan daerah kabupaten berwenang dengan melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten. Penataan tersebut meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Fungsi rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota diantaranya 1. Acuan dan pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayah kabupaten atau kota. 2. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan daerah wilayah kabupaten atau kota. 3. Acuan data penyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. 4. Acuan lokasi investasi daerah rilah kabupaten atau kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta. 5. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci atau ruang di wilayah kabupaten atau kota. 6. Acuan dan administrasi manfaat rencana tata ruang wilayah terdapat beberapa, yaitu 1. Mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten atau kota. 2. Mewujudkan
keserasian pembangunan wilayah kabupaten kota dengan wilayah sekitarnya. 3. Menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten atau kota berkualitas. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.